Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan untuk kasih karunia dan berkat-berkatnya bagi kita sekalian. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Terang yang Menakutkan. Mari saudaraku kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, kami kembali datang kepadamu bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang berlaku di dalam kehidupan kami, dan khususnya saat ini untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Tuhan, supaya pikiran kami diterangi dan kami mampu mengerti maksud-Mu di dalam kehidupan kami, serta kami diberi kuasa untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan, kuasa Roh Kudus dan hikmat sorga menjadi bagian hamba-Mu. Serta kiranya hamba-Mu disembunyikan di balik salib-Mu, ya Tuhan, agar Engkaulah yang kelihatan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Ampuni kami dari dosa kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, ada sebuah kutipan dari Maurice Freehill yang mengandung sindiran bagi orang-orang dewasa, dan bunyinya ialah, "Who is more foolish, the child afraid of the dark or the man afraid of the light?" Mana yang lebih bodoh, anak kecil yang takut gelap atau orang tua yang takut terang? Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 19-21, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah." Bagi siapakah terang itu menakutkan, saudaraku? Menurut ayat ini, terang itu menakutkan bagi mereka yang berbuat jahat. Mereka membenci terang itu dan lebih menyukai kegelapan. Mengapa? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena terang itu adalah simbol kebenaran. Maka terang itu menjadi menakutkan bagi mereka yang berbuat jahat, karena terang akan menyingkapkan kesalahan dan pelanggaran mereka. Dan kita tahu kecenderungan kita sebagai manusia, kita ingin menyembunyikan rapat-rapat pelanggaran, dosa, dan kejahatan kita. Kita kemudian menjadi tersinggung dan marah bila kesalahan, pelanggaran, kejahatan kita tersingkap atau disingkapkan. Yang kedua, karena terang adalah simbol dari kejujuran, maka terang menjadi ketakutan karena itu akan membukakan topeng kemunafikan mereka yang berbuat jahat. Banyak orang mencoba menutupi kejahatan mereka dengan berpura-pura baik atau suci. Mereka akan murka bila wajah asli atau kedok mereka terbuka. Yang ketiga, terang juga adalah simbol pencerahan. Maka terang menjadi menakutkan karena itu akan membukakan kebodohan dan ketidaktahuan mereka yang sombong dan berbuat jahat. Orang yang sombong selalu merasa tahu segalanya. Dan ketika terang itu tiba, mereka merasa tersinggung karena telah menjadi ketahuan kebodohan mereka. Bayangkan saudaraku, sebuah dapur yang gelap total di tengah malam. Tidak ada cahaya sedikit pun. Di dapur itu ada banyak kecoa dan tikus sedang merayakan pesta malam. Ada yang merangkak dan meloncat ke sana kemari mencari remah makanan, bebas tanpa gangguan karena kegelapan. Tapi begitu seseorang menyalakan lampu, apa yang terjadi di sana? Semua kecoa dan tikus lari terbirit-birit, bersembunyi dan menghilang. Mereka membenci terang bukan karena terang itu jahat, tapi karena terang itu mengungkapkan keberadaan mereka, dosa mereka, kejahatan, kebodohan, dan kemunafikan mereka. Nah, siapakah terang yang dimaksud di dalam ayat ini? Yesuslah terang itu. Karena dia berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Para ahli Taurat dan orang Farisi membenci Yesus
Karena Yesus merupakan terang yang menakutkan bagi mereka. Bagi mereka, keberadaan Yesus telah menempelak dosa, kejahatan yang mereka telah lama simpan rapat-rapat. Keberadaan Yesus menyinggung kepalsuan dan kemunafikan mereka, serta mengancam zona nyaman mereka. Orang-orang yang mencintai dosa pasti tidak suka terang. Bukan karena terang itu salah, tapi karena mereka tidak siap dihadapkan dengan kebenaran. Demikianlah terang menjadi sangat menakutkan bagi mereka yang mencintai kejahatan. Saudaraku, tidak peduli serajin dan seaktif apapun kita dalam menjalankan kegiatan rohani atau apapun posisi kita di dalam gereja, selama kita masih mencintai kejahatan, kita akan terus menyembunyikan pelanggaran dan kejahatan. Kita akan terus tinggal dalam kepalsuan serta kemunafikan. Dan kita tidak akan pernah mau datang kepada terang karena terang itu menakutkan bagi kita. Sebaliknya, mereka yang menyukai terang datang kepada terang bukan semata-mata karena mereka benar. Tetapi karena bagi mereka datang kepada terang adalah bagian dari proses penyembuhan dan pemulihan secara rohani. Contohnya adalah Nikodemus. Seorang yang pernah tinggal dalam kegelapan rohani, tetapi melakukan hal yang benar dengan datang kepada Yesus. Dan dengan melakukan hal itu, ia telah berpindah dari kegelapan kepada terang. Ketika ia datang kepada Yesus yang adalah terang, Yesus mengatakan suatu kebenaran kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Secara tidak langsung, Yesus sedang mengarahkan Nikodemus kepada proses pertobatan. Yesus mengingatkan dia bahwa walaupun statusnya adalah seorang Farisi yang nampaknya seperti orang yang sangat rohani, namun sebenarnya dia adalah seorang pembuat kejahatan, seorang berdosa yang memerlukan pertobatan. Kemudian Yesus secara terang-terangan menempelak kemunafikannya dengan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Yesus secara tidak langsung mengundang Nikodemus untuk hidup dalam roh, bukan dalam kepalsuan dan kemunafikan karena daging. Kemudian Yesus menegur kebodohan Nikodemus dengan mengatakan kepadanya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-10, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Kesombongan rohani sering membuat mata buta dan gelap terhadap terang kebenaran dan akhirnya menolak terang. Tapi sebenarnya terang membukakan mata kita akan kebodohan dan ketidaktahuan kita. Intinya, dengan datang kepada Yesus yang adalah terang, Nikodemus diarahkan kepada anugerah Allah, keselamatan, dan hidup kekal di dalam Yesus. Dan dengan gamblang Yesus menyatakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 13-15, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Nah, bagaimana dengan kita? Apakah terang juga menakutkan bagi saya dan saudara sekalian? Saudaraku, pada masa Perang Dunia Kedua, di Atlantik Utara ada sebuah kapal induk yang terancam oleh kapal selam musuh dan torpedo-torpedonya. Pada sore hari menjelang malam, komandan kapal induk tersebut memerintahkan 5 pesawat terbang terbaiknya dengan 5 pilot terbaiknya untuk terbang dan mengintai perairan serta melihat apakah mereka bisa menemukan lokasi kapal selam musuh dan menghindari kerusakan atau kehancuran bagi kapal induk. Saat itu hari sudah malam dengan awan yang sangat tebal. Tidak ada cahaya dari langit dan komandan kapal induk menyadari bahwa ia berada dalam bahaya yang besar dan memberikan perintah ini. Dia berkata, "Semua cahaya di kapal ini harus dipadamkan. Bahkan senter atau rokok pun tidak boleh ada yang menyala. Harus ada pemadaman total." Beberapa saat kemudian, kelima pilot yang telah pergi mengintai untuk menemukan lokasi kapal selam musuh itu kembali dan mereka mengirim radio ke kapal induk.
Mereka berkata, kami akan pulang. Tolong beri kami penerangan untuk kami boleh mendarat. Operator radio kapal induk berkata, maaf, ada pemadaman total dan kami tidak bisa memberikan kepada Anda penerangan. Pilot lainnya menelepon melalui radio dan berkata, tolong beri kami penerangan dan kami akan segera mendarat. Sekali lagi perintah itu kembali, pemadaman total. Kami tidak bisa memberikan Anda sedikit cahaya. Dalam keputusasaan, salah satu pilot melakukan panggilan radio dan kembali berkata, kami sudah kehabisan bahan bakar, tolong hanya satu lampu saja untuk boleh membantu kami menemukan jalan pulang. Operator radio di kapal induk dengan hati yang hancur berkata, saya tidak bisa memberikan Anda penerangan, dan kemudian mematikan saluran radio. 5 pilot Amerika yang pemberani, 5 pilot terbaik Amerika saat itu tenggelam dalam kegelapan menuju perairan dingin Samudra Atlantik Utara. Tidak pernah mereka kembali ke rumah. Dan komandan kapal induk cukup takut akan kapal dan krunya yang berjumlah ribuan orang. Dari kapal selam musuh, dia rela menyerahkan nyawa 5 pilot yang sangat terlatih dan pesawat mereka hanya karena tidak adanya satu cahaya. Bila kita menganggap terang itu menakutkan dan memilih menolak, membenci dan tidak mau datang kepada terang, maka pada akhirnya kita akan menemui kebinasaan. Sebaliknya saudaraku, bagi kita yang mau datang kepada terang dalam sebuah proses pemulihan dan pertobatan, maka terang itu pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena kegelapan dan maut tidak dapat menguasai terang. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan terang itu, saudaraku, dikatakan memerdekakan. Sebab Yohanes pasal 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mereka yang mempunyai terang melihat bahwa terang itu indah, karena mereka berani terbuka mengakui dosa, kejahatan, pelanggaran mereka. Mereka berani terbuka kepada pertobatan dari kehidupan lama mereka. Dan mereka berani untuk mengikuti terang tersebut. Berbeda dengan kecoak dan tikus yang tidak suka terang. Manusia punya pilihan. Dan pilihan itu berada di tangan masing-masing kita, saudaraku. Kita bisa tetap bersembunyi dalam gelap. Atau kita bisa datang kepada terang. Meskipun awalnya terasa tidak nyaman. Karena hanya dalam terang ada pengampunan, pemulihan, dan hidup yang sejati. Hasilnya ialah hidup baru di dalam Yesus. Jika kita memilih terang, akan ada hidup baru di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Bagi mereka yang mencintai terang, mencintai Yesus, terang merupakan kebenaran, kejujuran, pencerahan hidup, dan kemuliaan Allah. Sebab 1 Yohanes 1 ayat yang kelima bagian B mengatakan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudaraku, cintailah Yesus dan kebenarannya. Maka terang tidak akan menakutkan bagi kita. Sebaliknya, terang itu, kehadiran Yesus dalam hidup kita akan menjadi sumber kehidupan supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau mengingatkan kepada kami untuk mencintai terang dan datang kepada terang, bukan melihat terang sebagai sesuatu yang menakutkan. Kiranya apa yang kami pelajari ini Tuhan, boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk tetap mencintai Yesus dan kebenarannya. Tetap mau dituntun oleh terang Allah, supaya dengan demikian hidup kami diubahkan. Kami boleh menikmati hidup baru di dalam Engkau, dan boleh menginspirasi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami, untuk juga melihat kepada terang, bukan menganggap terang sebagai sesuatu yang menakutkan. Berkati kami ya Tuhan, kami yang berdosa dan lemah ini, tak berdaya tanpamu, terus tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan ubahkan kami hari lepas hari, perlahan-lahan menjadi serupa dengan Kristus.
Berkati kami dan ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan. Sebab kami berdoa memohon berkat hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, penebus dan juru selamat pribadi kami. Haleluya. Amin.